Ini adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerhati lingkungan. Ini adalah Bapak Asmudin Daluk BA SPD sebagai alumni Pensos Pendidikan Geografi Untat cabang cabang Makassar Untat cabang Makassar waktu itu FK cabang Makassar Iya, cabang Makassar yang di Untat Palu FKIP ya. Alumni pertama dia. Alumni pada tahun berapa? 79 ya. Bapak 79 alumni? 79 sebagai BA ya, sarjana muda. Iya, sampai menikmati makanan ini saya ulas dulu. Ini Pak Daluk sebagai guru geografi senior ya. Biar sudah purna tugas. Biar sudah purna tugas tapi saya kira ilmunya tidak pernah pensiun atau purna tugas. Sebagai pakar geografi apa lingkungan, geografi fisik ya, geografi fisik dan geografi sosial. Ada lo ini dua-dua ini kena geografi fisik dan geografi sosial, ilmu bumi istilahnya dulu. Ya, ini mengenai bencana di Masamba ya, atau di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan pada bulan lalu ya. Pada bulan lalu kira-kira bulan Juli itu ya, bulan Juli. 11 Juli ya. 11 Juli itu bencana. Hari Senin ya, pukul 19 waktu Isya ya, habis Isya itu sudah datang banjir bandang Kuala Rongkong, Kuala Mapili ya. Di Meli sana, Kecamatan Baibunta, kemudian Rongkong, di Kecamatan di Jembatan Sabang, Kecamatan Sabang di Kabupaten Luwu Utara. Perlu kita tahu ya Pak Daluk sebagai flashback dari ke belakang mengenai jejak rekam atau digital, bahwasanya pada bulan Juli pada tahun 2017 sampai tahun kemudian gempa Palu 2018, di mana pada Gunung Tinambung itu sebagai pusat daripada gempa pada bulan Agustus itu ada direkam jejak daripada digital. Itu saya peroleh dari BMKG itu. Jadi pegunungan Quarles atau pegunungan dari Palu termasuk Palu Koro, sesar Palu Koro. Kira-kira penyebabnya menurut analisa sementara adalah tertutupnya das Sungai Rongkong dari tektonik longsoran tektonik, sehingga bisa menghantam, bisa jadi danau tektonik ya, danau ribuan jutaan meter kubik di hulu Sungai Rongkong, sehingga sampai menimbun rumah-rumah penduduk. Gimana menyikapi itu Pak Daluk sebagai pakar geografi ini, kok bisa sampai ribuan ton itu material aluvial, apa itu sedimen itu bisa menghajar rumah-rumah di Rongkong, rumah-rumah di Baibunta, di Sabang di Mali, sampai tertutup rumah habis. Itu kira-kira kalau toh itu penyebabnya cuma penebangan hutan, saya kira tidak mungkin. Harus ada di atas itu ada danau tektonik yang terjadi karena itu tadi peristiwa track record daripada jejak rekam pernah jadi pusat gempa, apalagi 2017 2008 juga itu termasuk sesar Palu Koro, dari pegunungan Palu sampai ke Quarles sampai ke Luwu Utara situ. Gimana ini Pak Daluk? Kenapa kok sampai bisa terjadi menutup aluvial sedimen itu? Kalau cuma penebangan hutan saya kira tidak mungkin. Atau bagaimana analisa Pak Daluk? Atau terjadi tektonik karena itu patahan tadi langsung menutup das aliran Sungai Rongkong? Gimana Pak Daluk? Langsung bicara.
sudah terekam ke kabar? Kita belum sampai ke lapangan melihat persis itu kondisi lingkungannya di sana, tetapi kita sudah boleh mencikapi beberapa informasi-informasi. Pernah jadi pusat gempa itu tahun 2017, kemudian tahun 2012 Palu Koro toh? Itu dalam sesar Palu Koro itu Ya. kemungkinan pertama pada gimana? Dilanjut. Jadi boleh jadi besarnya sedimen-sedimen yang terkirim dari atas itu terbawa air sampai menutup pemukiman penduduk itu karena pertama jenis struktur lapisan tanahnya juga. Ya pasir, berupa pasir keras, Ya, bukan lumpur. Kalau struktur lapisan tanahnya tanah gembur, tanah yang mudah menyerap air Nah, itu longsoran itu. dengan ketebalan yang cukup dalam, Itu longsoran. ya lalu terjadilah hujan lebat dan dalam waktu yang lama, Tertambun maka dong. pasti Ada akan danau-danau terjadi danau. penyerapan luar biasa. Iya, penyerapan dan Air danau hujan itu dan danau dalam tanah dalam tanah. dalam waktu sekian lama sesuai dengan kemampuan penyerapan tanah gembur itu Longsor. terjadilah kejenuhan tanah menerima air tadi, maka terjadilah pergeseran tanah. Ya longsor ya. Terjadi pergeseran tanah ini kalau dalam bentuk topografi yang terlalu verhangnya besar, maka terjadi pelongsoran luar biasa. Gradien. Dalam Curam. ya, yang diagonal sekali dia tuh Curam itu. terjadilah pergeseran yang begitu cepat sekali. Tetapi kalau hanya sedikit dia kemiringannya, maka perjalanan pergeseran lumpur bersama air itu Lama. berjalan pelan-pelan dia, tapi pasti dia. Kalau curam cepat ya. Oh cepat dia, memang cepat ya. Itu tergantung, saya ulangi lagi, itu tergantung dari satu tekstur tanah, kemudian kedua struktur tanahnya. Maksudnya Kalau struktur tanahnya ini susunan lapisan tanahnya, lumpur susunan lapisan keras. Ya, susunan lapisan tanahnya bagian atas itu memang Keras pada apa? Bukan dasarnya lumpur. bagian atas itu tanahnya agak keras tanahnya. Bukan liat ini. Bukan Agak tanah keras, liat ya. agak keras, agak lunak tanahnya. Tapi kalau berbicara tentang teksturnya lagi, tentang butiran-butiran Iya, tanah itu butirannya sendiri. besar sekali. Kalau butiran tanah itu Besar. terlalu kecil dia, Itu jadi lumpur. rata-rata kecil dia. Inilah penyerapannya luar biasa sekali. Oh, yang kecil luar biasa. Ya. Lumpur. Nah, itu kembali kepada berbicara alam itu, alamiah itu. Iya, Bukan berbicara karena disebabkan oleh manusia. manusia. Tapi kalau kita berbicara penyebabnya karena manusia, boleh saja terjadi. Iya, Mungkin sudah ada penebangan liar, namanya? pembalakan liar tuh. ada kerjasama lah, maksudnya alam sebagai penyebab dan manusia sebagai penyebab. Ini kira-kira Iya, kalau manusia penyebab itu tektonik atau gara gempa tektonik tadi atau karena penebangan liar itu? Apa istilahnya? Penebangan liar ya apa? kalau gempa tektonik itu ceritanya yang sudah cukup lama. Oh, Iya, kita tidak tahu persis itu. Tapi kalau berbicara penebangan liar itu, masih dalam waktu yang singkat kemarin itu. dengan adanya Iya. kuatnya itu terjangan lumpur, berarti di atas itu ada danau-danau tektonik yang sangat jutaan meter kubik, boleh jadi itu tertutup ya di celah-celah apa? Boleh jadi sih. Dasnya itu kan miring sekali atau Cuma ini yang perlu saya jelaskan sama Mas. oh ya. Berbicara tentang masalah hutan ini sebagai ekosistem kehidupan kita manusia, Iya. hewan, termasuk tumbuhan yang ada di hutan itu sendiri, Iya. itu jangan dipandang enteng gitu. Iya. Kita harus bijak, kita manusia menyikapinya. Maksudnya begini, hutan ini berfungsi, terlalu banyak fungsinya. Dari hidrologi, Satu pertama fungsi hidrologis dulu. dari hidrologi ya? Ya, hidrologis ini juga maksudnya hutan itu berfungsi menyerap, Air. menyimpan dan menandung air dalam tanah. Tandon air. Ya. Kemudian fungsi orologis. Orologis apa? Orologis ini Cuaca. fungsinya menyaring dan membersih air. Ya orologis ya. Ketika air sudah dalam tanah, lalu terjadi perkolasi dalam tanah.
mengalirnya air melalui pori-pori tanah dalam tanah, itu namanya perkolase. Kemudian ada Itu lalu keluar sedimen-sedimen. dia di permukaan tanah menjadi mata air. Tidak pernah ada mata air yang keruh. Dia pas jernih itu karena dia sudah melalui orologis, dia sudah tersaring dan sudah bersih. Kemudian ada mengandung mineral-mineral tertentu di situ. Mineral-mineral yang di lewat bebatuan itu ada di situ ya, di air yang bersih itu Ya, ada di situ semua. mineral muatan Iya, iya. kalium, natrium atau bagaimana dari bebatuan itu. Itu sudah tidak salah itu karena dari material itu. Material unsur Unsur kimianya bebatuan, kan ada semua itu. bebatuan ya. Itu yang dilarutkan oleh air, mengalir sama-sama air tuh. Sehingga aqua itu mata airnya di pegunungan ya, Pak Iya, Dalo. iya. Aqua, Kemudian yang ketiga adalah fungsi klimatologis. cuaca, Ya, kemudian yang keempat adalah fungsi strategis. strategis untuk pertahanan untuk bangsa apa? Iya, pertahanan kita bagi Indonesia. Ekonomi, Bagi Indonesia pertahanan. dikenal betul bagi Indonesia karena pertama strategi ini diarahkan kepada Ekonomi dan pertahanan. hutan itu menjadi basis pertahanan bala tentara-tentara nasional, tentara rakyat kita dulu untuk menyerang Belanda. Iya. Contohnya 6 jam Yogyakarta. Iya. Gerilya. Ya, yang dipimpin oleh Sudirman. Gerilya. Iya, gerilya. Nah, kemudian yang terakhir adalah fungsi Ekonomis ya. Kemakmuran apa? fungsi menyangkut masalah keindahan estetis. Iya. Plasmadut Pak termasuk ya. Plasmanus Pak apa? Iya. Kan indah kalau lingkungan ada hutannya. Kan? Ketika ini semua tidak ada lagi karena hutan tidak ada, hati-hati. Fungsi ini hilang semua karena Hilang hutannya tidak ada. Seberapa banyaknya presipitasi terjadi, Menetes hujan. Iya. Hujan yang jatuh, Tidak ada yang menampung lagi, sebegitu banyaknya segera mengalir di permukaan tanah. langsung hilang, langsung mengalir. mengalir ke bawah. Tidak Inilah yang paling berbahaya. tidak ada akar-akaran yang menahan ya. Tidak ada. Akar-akaran tumbuhan apa? Karena Pohon. karena tidak ada lagi penyaringnya, tidak ada yang menyerap lagi. Itu kalau di Danau Poso itu hutan-hutan gundul debit airnya berkurang itu. Bagaimana Pak Dalo? Iya kan tidak Kalau ada penyerapan. iya hutan-hutan gundul. Jadi Tidak ada penyerapan, akan berkurang debit air. tidak boleh ditebang di atas itu. Makanya, Di Danau Poso kalau itu. kita jujur secara ilmiah, secara keahlian kita yang dipercaya oleh pemerintah dan dipercaya oleh Allah kita, ketika kita ditugaskan untuk AMDAL, Analisa dampak lingkungan. ada proyek masuk misalnya, kita tugas kita untuk menganalisa dampak lingkungan. Kita jujur mengatakan jangan sekali-kali kita dengan Alasan apa? tawar-tawar Iya. iming-iming dengan doi, Ada lingkup bisa lalu kita memberikan keputusan yang salah. berakibat bencana ya. Yang dampaknya paling membahayakan masyarakat. Bencana ya. Bukti saja ini, banjir yang terjadi di mana-mana ini. Iya. Setelah dicek di hulunya, ternyata pembabatan Iya, pembalakan liar. luar biasa, alat berat, kamai banyaknya di atas. Termasuk di atasnya. Sementara hutan di atas hutan penyangga, Penyangga. air segala macam di atas. Hutan lindung istilahnya, hutan lindung. Ya, kalau hutan lindung ini banyak penafsirannya. Ada lindung karena binatangnya. Oh iya, marga satwa ya. Iya. Hutan penyangga ini penyedia air di bawah tanah. Coba kita babat hutan-hutan di atas. Sementara alur tanahnya kemari, Iya. itu air untuk kebutuhan orang di bawah ini. Makanya begitu kita gali sumur di perkampungan, di kota kata Iya. di tempat kita di sini ada air. Tapi Coba sedikit. dibabat di atas itu. Biar kita gali seberapa puluh meter di bawah tidak akan ada air. Karena tidak ada lagi air dalam tanah. Itu Karena tidak ada hutan di atas. akar tumbuhan itu sebagai apa itu? Penyerap atau gimana Pak Dalo? Penyerap ya. Ini penyerap ini sebetulnya Penyerap air ya? dari lapisan tanah. Iya, terus Lapisan tanah begini. Kalau di hutan itu terus selalu topsoil itu lapisan tanah-tanah baru itu Topsoil. terbentuk tercetak terus melalui guguran daun-daun. oh itu. Humus. Humus itu jatuhnya tangkai-tangkai batang-batang
lapuk bersama-sama dengan batu-batuan. Itu sebagai Menjadilah lapisan tanah humus, tanah baru, Iya. topsoil, tanah subur. Subur, Yang ya. namanya tanah subur tidak ada di dalam tanah. oh di atas Tanah ya. subur hanya di atas saja tanah subur. Karena di atas tanah proses baru terjadi. Organik, mikrobiologi Ya, semua di sini proses terjadi mikroorganisme. dengan nitrogen nih sebagai Iya. pupuk itu alami. Begitu. Saya mau antar namanya dulu. Iya, iya, saya Mau antar pulang aja. Oke. Iya, oh begitu Pak Dalo. Pak Prano kalau bikin Jadi kopi jangan- ya, Iya ya. sudah ada banyak Ah, apa. saya kembali tadi itu mengenai masalah kita bertugas sebagai tim untuk menganalisa dampak lingkungan. Kita Amdal, jujur maksudnya begini, kan terbukti sekarang ini karena itu dianggap kesalahan dari kebijakan pemerintah juga. Iya. Boleh kita ngomong begitu. Namanya manusia juga, Iya. ya toh. Tapi pemerintah juga yang melakukan perbaikan-perbaikan. Iya. Kita akui juga itu. Pemerintah melakukan perbaikan. Permajaan hutan apa anggaran besar juga. Revitalisasi. Iya, cuma proses pergantiannya itu antara waktunya lama lah, baru bisa muncul lagi peran kembali hutan baru itu toh. Iya. Tapi pemerintah usahakan juga untuk membangun kembali hutan-hutan. Kan begitu. Syarat yang diberikan oleh pemerintah, boleh kau babat asal kau tanam kembali. Iya. Nah, itu kita akui. Kita akui. Sekarang di mana-mana setelah terjadi apa dulu? Banjir yang menghancurkan kasihan pemukiman manusia dan bahkan korban jiwa, Iya. korban materi. Yang dilaporkan saja di situ yang diperintahkan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi ke pemerintah Kabupaten. kabupaten atau kecamatan, coba lakukan kerugian-kerugian yang diakibatkan banjir itu. Hanya itu kan? Inventarisasi. Iya, inventarisasi. Tidak diperintahkan Penyebab. Coba laporkan itu apa yang jadi penyebab banjir itu. Iya. Karena apa? Kalau itu dilaporkan kembali kepada pemilik kebijakan itu Kebijakan itu. yang mengeluarkan izin siapa. Mm-mm. Kan begitu. Iya. Hah? Begitu ya. Jadi sudah sama-sama sudah ada kekeliruan. Pengusaha juga berperan di lapangan sudah salah juga. Ya toh? Polisi kehutanan. Iya. Kalau Cuma kita orang sudah harus begitu lah. iya.